Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmadu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wasallam. Puji syukur Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan kali ini kita masih diberikan rahmat Allah Taala dan kesempatan untuk walaupun melalui Zoom pada hari ini. Salam dan salam kepada baginda Rasulullah, Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, yang sama-sama kita hormati kakak dari Amazon MPD, hormati kakak Angga Dinas Sepeni MPD, kakak Hendrik SPD, kepada Yunda Apinio Renda MPD, kepada kakak Hendrik SPD, kepada kakak Fauzan Idris SPD, dan kepada Kanda Abdurrahman, Kanda Jogi Iswanto, dan kepada Yunda Anissa Ulkhariyah. Baiklah, pada kesempatan kali ini untuk sambutan kegiatan Gemata biar masa ta'aruf mengapa BP 20. Sebelumnya kami mewakili dari kawan-kawan HMJ, saya sendiri Farisa Nizaren, memohon maaf kepada Kanda dan Ayunda serta kawan-kawan maba dalam keefektifan yang tidak dapat kita pungkiri. Alhamdulillahirrahmanirrahim, pada kesempatan kali ini kita telah berupaya untuk melaksanakan biar masa ta'aruf mahasiswa PAI BP 20. Nah, inilah bentuk upaya-upaya dari kegiatan-kegiatan himpunan mahasiswa jurusan Pendidikan Agama Islam periode kali ini, agar kawan-kawan maba dan juga kita menjembatani kawan-kawan untuk mengenal para seniornya pada para pengurus himpunan mahasiswa jurusan Pendidikan Agama Islam periode kali ini, dan juga pengenalan prodi yang ketika minggu yang lalu kita sudah kesempatan juga untuk mengenalinya melalui Zoom bersama ketua jurusan dan juga staf-staf yang berada di jurusan. Biar masa ta'aruf mahasiswa PP 20 kali ini cukup berbeda kita rasakan dari masa ta'aruf yang lalu. Di masa pandemi ini kita melalui Zoom. Inilah bentuk upaya yang kita lakukan di kepengurusan kali ini agar terjalinnya silaturahmi antara pengurus HMJ dan juga beberapa seniornya, dan harapannya kawan-kawan bisa mengenali senior-seniornya walaupun tidak tetap muka melalui pertemuan secara langsung. Insya Allah ini merupakan silaturahmi yang akan sangat berguna walaupun melalui Zoom ini. Untuk selanjutnya pengenalan segala macamnya nanti senior-senior kita, Kanda dan Ayunda kita akan memberikan kawan-kawan sedikit wejangan untuk berbagi ilmu dan motivasi. Mungkin itu saja kata sambutan dari saya.
Banyak maaf Kanda, Ayunda, dan juga para maba BP20. Semoga untuk selanjutnya kegiatan kita berlanjut hendaknya. Dan insyaallah berkat Allah SWT. Terima kasih, banyak maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kita ucapkan kepada Ketua Umum HMJPAI periode 2020-2021. Selanjutnya, untuk lebih diberkahi acara ini, mari kita berdoa kepada Allah yang akan dipimpin oleh Khalil Mustafa. Dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berharap bahwasanya kita pada hari ini diberkahi Allah Subhanahu wa taala. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya arhamar rahimin, ya arhamar rahimin, ya arhamar rahimin. Irhamna fa innaka khairur rahimin. وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا زدنا علما وارزقنا رحمة. Ya Allah, ya Tuhan kami, tiada kata yang pantas kami haturkan kepadamu pada pagi hari ini menjelang siang. Selain syukur kami kepadamu atas segala nikmat dan hidayah yang sudah Engkau anugerahkan kepada kami, sehingga kami bisa hadir bersama di dalam room Zoom untuk mengikuti mata ini. Untuk itu ya Allah, ya Rahman, ya Karim, jadikanlah acara kami ini sebagai acara yang Engkau ridhai, yang membawa berkah, rahmat, taufik dan hidayahmu, serta jadikanlah acara kami ini sebagai suatu momen yang dapat memperkuat dan mempererat tali silaturahmi dan ukhuwah di antara kami. Ya Allah, ya Alim, ilmu-Mu begitu luas dan tak terbatas. Oleh karena itu ya Allah, anugerahkanlah kepada kami ilmu yang bermanfaat sebagai bekal kami dalam menjalani hidup dan kehidupan. Serta berilah kami kekuatan untuk mampu mengamalkan dan menyebarluaskan ilmu yang telah Engkau anugerahkan kepada kami. Ya Allah, ya Ghaffar, ya Qahhar, ampunilah segala dosa-dosa kami, dosa kedua orang tua kami, dosa guru-guru kami, serta dosa semua saudara-saudara kami yang seiman, dan terimalah permohonan kami. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Sallallahu ala sayyidina Muhammad وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ucapkan kepada Khalil Mustafa. Dengan doa tadi, mudah-mudahan acara kita pada pagi hari ini berjalan lancarnya. Amin. Acara pembukaan kita pada pagi hari ini. Saya selaku moderator mohon maaf atas segala kesalahan dan kekilafan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya saya serahkan kepada Saudari Arif Maulana. Dipersilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator sebelumnya. Sebelumnya selamat pagi dan salam bahagia untuk kita semua. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah, salawat dan salam kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebelumnya selamat pagi dan salam sukses untuk kita semua. Yang terhormat kepada Kakanda Demisioner dan serta pengurus HMJ periode 2020-2021, dan teristimewa kami ucapkan Arif pribadi mengucapkan selamat kepada adik-adik maba tahun 2020 karena sudah berada di jalan yang tepat, yakni di keluarga besar PAID di UIN Imam Bonjol Padang. Oke, baik, sekarang kita masuk sesi yang kedua. Sekarang kita acaranya tidak terlalu formal karena tadi itu acaranya mungkin agak kaku. Sekarang kita tidak begitu kaku seperti itu. Kita boleh sambil santai tapi serius seperti itu. Untuk acara pertama yakni penampilan bakat oleh maba. Pertama oleh Dila Oktaviani dari PAID yang akan menampilkan puisi kepada kita semua. Kepada Dila, kita persilahkan untuk menampilkan bakatnya. Boleh nggak aktifkan kamera, Kak? Bagaimana? Boleh nggak aktifkan kamera, Kak? Lebih baik aktifkan kamera gitu, biar kita di sini kan bersama-sama di seperti itu. Jadi nanti nampak semua, jadi kita sambil ta'aruf seperti itu. Ya, silakan kepada Dila. Ada kedengaran suara moderator? Ada, Pak. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya akan menampilkan sebuah puisi senior masa pandemi. Partikel kecil sudah masuk. Merdeka di atas bumi bukan tanpa sebab-sebab, tapi ada hikmah yang Allah beri. Di balik tahta ada kutu. Di balik pandemi ada kamu. Kamu yang sosok senior yang merajuk harapan. Mereka senyum yang hilang. Senior pandemi itu julukanmu. Diberi amanah di HMJ PAI UIN IB. Allah pertemukan kita di Gemata dan mengait tali silaturahmi agar kita sama muslim dapat saling membantu. Terima kasih senior HMJ, kau buat senyum kami merekah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Terima kasih kepada Dila, sungguh luar biasa puisinya untuk kita semua. Sangat luar biasa. Yang kedua yakni penampilan bakat oleh Dina Khairani dari PAIB, yakni baca Al-Quran, yang akan membacakan Al-Quran kepada kita semua. Sebelumnya Ari minta kepada seluruh rekan-rekan, terutama untuk maba, karena sekarang masih pagi hari, semuanya kita harus semangat. Walaupun ada mungkin yang belum makan pagi, Arif tahu, karena bisa dilihat dari wajah-wajahnya. Di sini tampak jelas yang belum makan itu banyak, seperti itu. Jadi kami dari panitia tidak menyediakan snack, terutama untuk maba. Jadi snacknya dari orang tua pribadi. Jadi silakan dimakan snacknya. Kita santai-santai tapi serius seperti itu. Semangat ya semuanya, seperti itu. Oke, selanjutnya penampilan bakat dari Dina Khairani. Kepada Dina disilahkan. Gaji. Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahman 'allamal Qur'an, khalaqal insan, 'allamahul bayan. Asy-syamsu wal qamaru bihusban, wan najmu wasy-syajaru yasjudan. والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان والأرض وضعها للأنام فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام حب العصف والريحان فبأي آلاء ربكما تكذبان خلق الإنسان من صلصال كالفخار وخلق الجان من مارج من نار فبأي آلاء ربكما تكذبان صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Dina Khairani. Masya Allah, sungguh telah membacakan ayat suci Al-Quran semua. Selanjutnya kita masuk. Selanjutnya Demisioner. Demisioner ini merupakan bisa dikatakan seperti yang telah pensiun dari kepengurusan HMJ, jadi tetap menjadi pembina atau pengarah dari organisasi HMJ ini. Jadi itu demisioner yang akan disampaikan oleh Kakanda Didik Marizon MPD. Oke, terima kasih Arif Maulana. Ya, kepada rekan-rekan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Muhammad pada Nabi salawat. Rekan-rekan siswa PAI, rekan-rekan misioner yang bergabung pada kesempatan ini. Kemudian penasihat saya ada muncul ini. Pak Angga mana Pak Angga? Nah, ada muncul. Oke ya. Nah, penasihat Pak Angga. Yang saya hormati
pengurus HMJ PAI yang telah memfasilitasi silaturahim di antara kita. Baik rekan-rekan, di sini saya tidak memanggil adik-adik lagi ya, karena di sini ketika status kita berubah dari siswa menjadi mahasiswa, berarti ada tanggung jawab yang harus kita emban. Ya. Nah, kemudian juga rekan-rekan yang bergabung pada kesempatan ini, rekan-rekan telah melewati berbagai macam ujian untuk masuk ke dalam jurusan PAI ini. Ada yang lulusnya melalui UMPTKIN, ada yang melalui SPAN atau SPMB Mandiri, itu tidak masalah. Ya, ketika kita sudah terdaftar pada mahasiswa PAI, ya berarti kita jalur masuk itu terserah dari mana kita jalur masuknya. Yang jelas, ketika kita bergabung di jurusan PAI, nah di sini tanggung jawab kita lagi untuk mempersiapkan diri, bagaimana rekan-rekan membuat suatu gebrakan, ya, yang mana kepada rekan-rekan yang sesama mahasiswa PAI, berarti di sini sudah masuk gerbang awal perjuangan. Rekan-rekan akan mempersiapkan diri bagaimana untuk terjun menjadi seorang guru PAI. Ya. Nah, jadi ini harus kita pahami dulu. Endingnya dari jurusan kita ini mau kemana gitu kan. Nah, kalau yang bercita-cita mau jadi dokter masuk sini, itu salah alamat itu ya. Nah, jadi pada rekan-rekan, ending kita nanti adalah menjadi seorang guru PAI, baik di sekolah umum, madrasah, atau di tempat yang lainnya. Kemudian, selama menjadi mahasiswa, nah ini apalagi kita yang PAI, menurut keterangan satu kursi di PAI itu diperebutkan 10 orang. Nah, itulah kira-kira ya. Jadi bersyukur kita sudah terdaftar, tercantum nama kita pada jurusan PAI. Pada rekan-rekan, silakan persiapkan dirinya, buat suatu gebrakan-gebrakan yang akan bisa nilai jual setelah tamat nanti. Jadi ketika rekan-rekan sudah memilih jurusan ini, pertanggungjawabkan terhadap apa yang jadi pilihan. Itulah salah satu kedewasaan kita. Ya. Kemudian selama rekan-rekan dalam proses perkuliahan, jangan hanya berfokus kepada kuliah kos. Itu tidak akan ada hasilnya. Rekan-rekan berproses lah. Banyak organisasi-organisasi nanti yang akan menunjang proses perkuliahan kita, yang akan menunjang karir kita ke depannya. Kalau hanya mengandalkan kuliah, kalau hanya mengandalkan di bangku kuliah saja, itu tidak akan berapa yang kita dapatkan. Jadi rekan-rekan silakan berproses, gabung kemana organisasi yang menunjang bagi kita nanti. Dan juga jangan terlalu sibuk dalam organisasi. Ya, kuliah nomor 1, organisasi tidak di nomor 2 kan. Nah, ini yang selalu pesan, yang ketika saya dengar pesan ini yang selalu saya amalkan, yang selalu saya pegang teguh. Ya, kuliah nomor 1, organisasi tidak di nomor 2 kan. Artinya organisasi jalan, kuliah pun jalan. Ya, tidak boleh ditinggalkan salah satunya. Nah, dan itu nanti rekan-rekan yang berproses akan melanjutkan perjuangan himpunan mahasiswa jurusan ini, ya. Nah, saya dulu diamanahkan untuk jadi ketua HMJ itu tahun 2013-2014. Nah, apa yang kita terobos, apa yang kita buat, itu membuat suatu forum silaturahim baru tingkat Sumatera. Nah, setelah itu dilanjutkan oleh HMJ berikutnya, Saudara Hendrik, diambil alih, yang saya ketika itu hanya sebagai penanggung jawab wilayah tengah Sumatera, bukan presidennya, dilanjutkan oleh Saudara Hendrik, itu diambil presiden
Porsima se-Sumatera. Hendrik udah gabung atau belum ini? Nah ini ya. Kemudian diwariskan juga semangat ini ya. Ada Hendrik? Nah ya. Nah, oke ya. Nah, kemudian diwariskan juga semangat ini. Rekan-rekan yang akan meneruskan ini nanti, dan saya tekankan, ini saya dikasih tantangan kepada Hendrik, bisa enggak digabung menjadi Porsima se-Indonesia. Nah, ini luar biasa. Porsima se-Indonesia pertama tuan rumahnya adalah IAIN Imam Bonjol Padang, UIN Imam Bonjol Padang, PAI, HMJ PAI sebagai tuan rumah se-Indonesia. Inilah suatu prestasi bagi kita yang tidak hanya berproses, tapi kita juga bisa mengambil alih kegiatan-kegiatan nasional. Yang ketiga terbentuk, berproseslah rekan-rekan. Pesan saya kepada rekan-rekan HMJ sekarang, wariskan semangat ini ya, jaga kekompakan, wariskan, buat terobosan-terobosan baru yang belum pernah dipikirkan oleh orang lain. Apa ikon kita? Ketika Forum Silaturahim Mahasiswa PAI se-Indonesia ini menyebut PAI UIN Imam Bonjol, ada yang diingatnya gitu kan. Nah, ini yang pesan saya kepada rekan-rekan. Inilah hebatnya kita selama kita menjabat, berproses. Setelah kita didemisionerkan, kita tidak lepas. Inilah jalin silaturahim di antara kita. Rekan-rekan, di sini saya bukan orang hebat, tapi kita mencoba untuk selalu berbagi. Rekan-rekan nanti yang mahasiswa baru, teman-teman baru, kalau ada keraguan dalam perkuliahan, insya Allah demisioner akan siap membantu. Ya, nah, untuk nomor kontak nanti silakan minta kepada host. Nah, itu sudah diberikan ya. Oke, mudah-mudahan terima kasih kepada rekan-rekan sebagai ajang silaturahim bagi kita, walaupun kita hanya bertemu dalam dunia maya, seharusnya kita bertemu ini secara langsung. Kita berdoa, mudah-mudahan corona, wabah, entah apa virus namanya ini, cepat berlalu dari negeri kita. Dan kita bisa kembali bertatap muka. Demikian, terima kasih. Saya kembalikan kepada hostnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada Kakanda Didik Marizon MPD, sangat luar biasa wejangannya. Semangat untuk kita semua untuk berproses, setiap ada proses fokus. Ya mungkin ketika kita menjadi siswa, kita lebih banyak menerima, tetapi ketika kita menjadi mahasiswa, kita lebih banyak mencari, kita lebih banyak memberi. Ada hadisnya itu, apa hadisnya itu? Tangan di atas lebih baik daripada tangan di bawah. Nah. Ya, apa tadi? Coba bacakan hadisnya. Ya dul'un ya wa ya sufla. Wih, mantap. Itu siapa tuh namanya? Tolong catat pengurus HMJ. Nomornya juga sekali lagi dicatat. Ini bagi yang jomblo bisa tuh. Nomor. Yang ngomong. Oh, yang ngomong. Nah, kemudian ketika kita menjadi mahasiswa, ada peran penting yang perlu kita ketahui. Banyak mahasiswa yang merencanakan kegagalannya sendiri. Karena ketika dia masuk menjadi mahasiswa, dia tidak tahu hakikat menjadi mahasiswa itu apa. Sehingga ketika diberi tugas kuliah, dia tidak sanggup melaksanakan. Karena sangat berbeda mulai dari jadwal kuliahnya dan juga cara mengajar dosennya itu berbeda ketika kita menjadi siswa. Makanya di pengurus HMJ untuk memberikan pengalaman, memberikan ini loh jalan-jalan yang harus ditempuh oleh kawan-kawan atau adik-adik dari mahasiswa baru. Dan juga HMJ sebagai perpanjangan tangan dari jurusan pendidikan kawan-kawan dari maba ini langsung nanti sampaikan, nanti HMJ akan sampaikan kepada pihak jurusan. Kemudian ketika kawan-kawan sudah dinyatakan sebagai mahasiswa, berarti kawan-kawan harus siap dari segala
kemungkinan yang akan terjadi ke depannya seperti apa. Apalagi satu jurusan paling terfavorit di UIN. Ya, Ketua HMJ, untuk sekarang apa lagi yang favorit nih? PAI kata. Apa? PAI. PAI masih PAI ya? Masih PAI, harus PAI lah. Kalau meskipun yang lain mengatakan dia favorit, kita PAI harus mengakui kita harus favorit juga. Kalau enggak mau dia paksa. Itu canda aja. Nah, kemudian karena PAI itu merupakan jurusan favorit, oh ya Ketua, sekarang ini berapa jumlah maba? 150 enggak? 150 berarti ada sekitar 5 kelas ya. Berapa kelas tuh? Ya. Ya sekitar itu ya. Jadi 5 kelas ya. Berarti kalau 150 kami berharap dari senior dan juga alumni berapa yang masuk hari ini begitu juga yang keluar hendaknya. Jangan berlebih. Kalau berlebih salah kita nanti. Kalau contohnya masuk 150, keluar 200. Itu tidak bagus itu. Jadi harus sama masuk, sama juga keluarnya. Mudah-mudahan amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Kemudian sebagai mahasiswa, seperti yang dijelaskan oleh Ketua Umum tadi, Didik Mairizon, di Misioner, menjadi mahasiswa itu untuk mendapat ilmu tidak hanya di kampus saja. Mahasiswa yang suka di kampus saja, ketika dia tamat, dia tidak tahu mau kemana ijazahnya itu. Karena mahasiswa ruangnya itu tidak hanya dalam kelas, tapi juga di luar ruang kelas. Banyak ruang-ruang di luar kelas yang bisa mahasiswa atau adik-adik cari. Dengan masuk ke organisasi-organisasi yang menunjang perkuliahan adik-adik semua. Terserah itu apakah masuk HSI, atau masuk PMII, atau masuk Himpunan Mahasiswa Islam, terserah. Yang penting kawan-kawan semua masuk organisasi itu merupakan penunjang bagaimana nanti bisa lebih mendapatkan pengalaman di luar kelas, dan itu nanti diimplementasikan di dalam kelas, dan ketika kawan-kawan turun, baik itu PL, baik itu KKN, dan ketika kawan-kawan tamat. Betapa banyak yang hari ini dia tamat sarjana, tapi banyak yang tidak tahu di kemana ijazahnya itu. Sehingga dia pusing, apalagi jurusan PAI ini. Di setiap kampus itu ada jurusan PAI. Bahkan sekarang di UMP itu sudah ada jurusan PAI juga mahasiswanya. Dan pendirinya itu juga salah satu alumni PAI. Jadi kalau kita tidak hati-hati, kita akan ketinggalan. Dan juga ada satu kampus di Padang ini, yaitu Stayfik ya, Stayfik itu. Stayfik itu dia juga ada jurusan PAI, tapi dia ada plusnya itu Al-Qur'annya, hafiznya itu. Jadi kalau kawan-kawan sebagai jurusan PAI, hafal juga lah Al-Qur'an itu. Karena sekarang kan Ibu Khadijah, ketua jurusan kan mensyaratkan bagi mahasiswa yang mau tamat, itu harus hafal 5 juz. Betul itu, betul? Gimana? Masih berlaku yang seperti itu? Masih berlaku ya? Yang 17 3 juz dan berkelanjutan untuk ke-18 dan ya. Oh iya. Tapi apapun itu yang jelas tujuan dari Ibu Khadijah itu baik, karena ketika di lapangan nanti orang akan bertanya, pasti orang mengunggulkan jurusan PAI yang dia hafal Al-Quran. Dan itu lebih banyak kawan-kawan dari Stayfik. Jadi kawan-kawan yang nanti yang sudah ingin betul-betul ingat menjadi guru dari sekarang, di samping mempelajari ilmu pendidikan Islam, dan juga belajar Al-Quran. Bagaimana cara membaca Al-Quran yang baik. Bagi kawan-kawan yang baru ini, tetap jalin komunikasi dengan pengurus HMJ. Karena HMJ itu ibarat, seperti yang sudah jelaskan tadi, ibarat tempat mengadunya kawan-kawan. Nanti kalau ada apa masalah, sampaikan. Nggak ada uang juga, sampaikan. Atau nggak ada beras, bilang aja sama ketua itu. Itu tanggung jawab ketua itu. Ya ketua? Lo ketua? Nggak ada makan anggota PAI ini, harus tanggung jawab ketua itu. Karena ketua HMJ itu ibarat presiden
di jurusan pendidikan agama Islam dia harus tahu bagaimana keadaan rakyatnya. Nggak ada beras, nggak ada uang kuliah. Harus tanggung jawab ketua HMJ itu. Dengan salah-salah jadi ketua HMJ itu. Jadi nanti silakan dicatat ke nomor pengurus itu, kemudian nanti dikomunikasikan, disampaikan apa-apa yang mungkin diketahui. Kemudian terakhir yang ingin saya sampaikan lagi, bagi kawan-kawan yang baru, pahami lagi hakikat menjadi mahasiswa itu apa. Kalau dalam kajian filsafatnya itu ada ada 3 kerangka berpikir itu, ada ontologi, kemudian ada epistemologi dan aksiologi. Artinya kita harus tahu kita ini siapa. Kemudian setelah tahu kita ini siapa, kita nanti mau jadi apa. Dan terakhir, baru apa yang kita kerjakan ini untuk apa. Nah, jadi kawan-kawan harus paham itu, pahami kawan-kawan sebagai mahasiswa. Kalau kawan-kawan sudah tahu apa hakikat menjadi mahasiswa itu, insya Allah kawan-kawan semuanya akan mudah ke depannya. Insya Allah saya dan juga baik itu Didik Marizon dan kawan-kawan yang lain, insya Allah akan memberikan, kalau bertanya dijawab. Nah, karena kalau tidak ada pertanyaan, apa yang mau dijawab kan? Tidak bayar kok. Nah, dan juga kan sekarang sudah banyak wadah-wadah yang bisa digunakan, baik itu di WA, baik itu di grup Instagramnya PAI, kemudian juga ada di Facebook juga ada. Tinggal lagi kita menggunakan itu dengan sebaik mungkin. Mungkin terima kasih, itu saja yang ingin saya sampaikan. Mudah-mudahan kita bisa bertemu di dunia nyata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Kakanda Angga. Selanjutnya wijangan dari The Missioner, yakni Kakanda Hendrik SPD, kepada yang mana Kakanda Hendrik ini merupakan Ketua Umum HMJ PAI periode 2015-2016. Kepada Kakanda Hendrik kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya terima kasih saya ucapkan kepada moderator yang sudah memberikan kepada saya kesempatan untuk menyampaikan beberapa arahan dan juga wejangan. Selanjutnya, alhamdulillah, asyhadu an la ilaha illallah, rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang terhormat Ketua Umum HMJ PAI Adinda Fahri beserta jajaran, yang saya cintai dan saya hormati Kakanda Didik Marizon selaku ketua saya dikala menjabat sebagai sekretaris umum HMJ PAI periode beliau. Kemudian Kakanda sebagai DPO Dewan Penasihat Organisasi, serta juga Adinda yang lainnya, Adinda Yogi Liswanto, Adinda Muksin Fikri Ayu, kemudian Adinda saya satu lagi Abdurrahman, juga Arvini, dan terutama terkhusus buat rekan-rekan mahasiswa baru yang alhamdulillah pada tahun ini berhasil dan masuk sebagai mahasiswa PAI. Sebenarnya setelah banyak yang disampaikan oleh Kakanda kami tadi, bagaimana wejangan selama proses berkuliah, khususnya untuk rekan-rekan mahasiswa baru yang dapat diaplikasikan serta diimplementasikan nantinya. Cuman dari saya, sebelumnya tadi sudah diperkenalkan oleh moderator, saya adalah Ketua Umum periode setelah Bang Didik Marizon, dan juga alhamdulillah berkat
berkat dari wejangan beliau juga, pengalaman dari beliau juga, saya telah berhasil untuk bersama rekan-rekan juga telah berhasil untuk membentuk Forsima PAI nasional atau se-Indonesia. Perjuangan itu tidak terlepas juga dari doa-doa rekan-rekan dan juga usaha dari kita bersama. Baiklah rekan-rekan semuanya, tadi sepertinya mungkin saya agak bicara agak formal kayaknya, cuman saya akan mencoba untuk tidak terlalu formal. Yang perlu kita ingatkan di sini, rekan-rekan semuanya, bahwasanya menjadi mahasiswa itu adalah tantangan yang sangat luar biasa. Perlu kita tantangan yang ini kita sudah menjadi seorang maha ya, bukan siswa lagi tapi maha. Di mana kita harus bisa untuk mempersiapkan diri dengan prinsip dan juga langkah-langkah yang kita punyai. Karena di dalam sekolah mungkin kita bisa diatur dengan aturan yang didoktrin atau gimana pun. Cuman kalau di dalam menjadi mahasiswa kita harus punya pendirian. Sehingga nanti kita punya perencanaan ke depannya ingin menjadi apa kita nantinya. Nah, sebagaimana yang sudah disampaikan oleh Kakanda dari Bang Didik Marizon, Kakanda Angga, bahwasanya jadi mahasiswa itu sangat luar biasa. Bednya juga ada, senangnya juga ada. Dan terutama kepada rekan-rekan yang baru, ini juga perlu saya sampaikan, saya ingat kita jadi mahasiswa itu harus ada koordinasi yang baik dengan senior maupun pengurus HMJ-nya. Untuk saat sekarang ini berapa jauh jaraknya antara Bang Didik Marizon dengan rekan-rekan semuanya. Tapi alhamdulillah berkat komunikasi yang baik, tetap terjalin hubungan itu. Sehingga tidak terputus hubungan antara demisioner senior yang lama terhadap rekan-rekan mahasiswa baru. Alhamdulillah melalui media Zoom ini, saya sangat bersyukur sekali kepada Ketua Umum kita telah memfasilitasi, walaupun pertemuan kita tak langsung secara nyata, tapi melalui Zoom ini insya Allah kita dapat berkenalan dengan baik dan juga dapat berkomunikasi, bersilaturahim dengan baik nantinya. Selanjutnya, nanti juga saya ingin sampaikan kepada Ketua Umum, andaikan nanti COVID ini selesai, alangkah indahnya juga kita untuk tetap ada silaturahim atau ada kegiatan nantinya dengan rekan-rekan mahasiswa baru secara langsung nantinya. Karena tidak cukup juga dengan Zoom ini saja gitu. Tapi kita perlu juga komunikasi, kegiatan interaksi secara nyata sehingga ada namanya kedekatan emosional antara mahasiswa baru dengan senior dan juga pengurus HMJ. Perlu saya ingatkan, HMJ PAI itu dulunya punya prinsip badusana. Jadi rekan-rekan semuanya adalah keluarga besar dari HMJ PAI. Antara adik dan kakak, tidak lebih dari senior dan junior. Kita itu adalah keluarga, maka sikap keterbukaan terhadap HMJ terhadap mahasiswa baru itu harus tetap diutamakan. Saya ingat di zaman Bang Didik Marizon, saya teringat dengan zaman Bang Didik Marizon itu kekeluargaan terhadap mahasiswa dengan mahasiswa lain itu luar biasa, sehingga tidak ada kecanggungan, tidak ada jarak antara pengurus HMJ maupun mahasiswa. Jadi rekan-rekan, saya ingatkan kita adalah keluarga besar. Di zaman Bang Didik punya moto itu kita badusana. Di zaman saya PAI bersaudara, di zaman Muksin ada lagi, di zaman Yogi Liswanto, saya lupa juga, Adinda Yogi Liswanto, Ketua Umum juga, itu juga punya prinsip-prinsip yang hampir sama, bahwasanya HMJ PAI, keluarga besar adalah PAI. Baiklah, mungkin untuk sementara itu yang saya dapat saya sampaikan, karena wejangan yang banyak sudah disampaikan oleh rekan-rekan kita
dan juga dari Bang Didi, Bang Angga. Maka menurut saya untuk perkenalan, untuk wejangan dari saya saat ini sudah. Mohon maaf jika ada kata-kata yang tidak pantas atau tidak pas pada tempatnya. Saya sebagai Ketua Umum Demisioner 2014-2015 mengucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Kanda Hendrik yang telah menyampaikan wejangannya kepada kita semua. Sangat luar biasa, sangat mempengaruhi pola pikir kita untuk kesuksesan di masa depannya, seperti itu. Bagaimana kawan-kawan, rekan-rekan, adik-adik? Masih semangat? Oke, baik. Sekarang wejangan dari Demisioner Kakanda Muhsin Fikri SPD. Kepada Kakanda Muhsin kami persilahkan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin, kepada Allah Subhanahu wa taala kita bersyukur. Kemudian salawat dan salam kita teruntuk dan kita hadiahkan kepada baginda kita, yakni Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Yang sama kita hormati para senior yang menjadi demisioner HMJ, yang sudah pernah berkecimpung di HMJ, ininya kepada Kakanda Angga Dina Septemi MPD, Kakanda Didik Mairizon MPD, kemudian kepada Kakanda Hendrik SPD dan seluruh rekan-rekan dan abang-abang yang telah menyelesaikan tugas dan perkuliahannya tadi. Kemudian yang sama kita hormati Ketua Umum HMJ beserta jajaran, dan yang sama kita banggakan kawan-kawan yang berkesempatan dan menyempatkan diri hadir di sini. Sudah banyak yang disampaikan oleh abang-abang kita tadi, kakak-kakak kita tadi. Mudah-mudahan nanti itu tidak hanya masuk ke telinga kiri, keluar di telinga kanan. Hanya sekedar menjadi pendengar, tidak melakukan dan tidak menanggapi apa yang beliau sampaikan. Baik, langsung saja. Ini mohon nggak ada lagi yang nguap ya. Soalnya dari tadi saya lihat ada juga yang masih nguap, langsung error layar saya. Payah dia kan. Jadi kepada kawan-kawan, selamat datang di jurusan PAI dan selamat bergabung di jurusan PAI. Kawan-kawan harus perlu ketahui bahwasanya himpunan mahasiswa jurusan Pendidikan Agama Islam adalah milik kita bersama, maka kita harus jaga itu bersama. Untuk masalah kawan-kawan dalam perkuliahan, ini bukan soal di mana kawan-kawan kuliah dan soal berapa IPK nantinya yang akan kawan-kawan dapat, tapi nanti ini adalah soal bagaimana kawan-kawan berkuliah dan berproses di situ. Kalau hanya kawan-kawan nanti masuk lokal, masuk pustaka dan masuk kos, kemudian kembali lagi rutinitas kehidupannya seperti itu, apalagi yang pulang kampungnya tiap minggu. Jangan sampai ada seperti itu. Kalau sudah mengatakan diri dan berkomitmen untuk berkuliah, sudah siap dengan segala risiko dan rintangan yang ada. Jadi ketika kita berkuliah, berhasil atau tidaknya, itu tergantung dari kita. Ketika kita gagal, maka yang salah itu bukanlah waktu, keadaan, dan orang lain, tetapi melainkan adalah diri kita sendiri. Kemudian dalam berkuliah itu, jangan hanya keluar masuk lokal dan baca buku saja. Karena fungsinya kuliah itu adalah memperbaiki pola pikir, kemudian memperbaiki mental kawan-kawan, dan juga kemudian menambah kawan gitu. Kalau ada orang yang kuliah, kemudian sampai dia tamat, pola pikirnya masih seperti itu juga, sebagaimana dia sebelum masuk kuliah, kemudian dia keluar lebih parah, itu dia gagal. Walaupun IPK-nya tinggi, walaupun dia cepat tamat. Kemudian ketika dia berkuliah, mental berbicaranya, mental dia membela kebenaran, mental dia itu menegakkan suatu keadilan masih juga minim, takut bersuara, hanya takut gagal berkuliah dan mendapatkan nilai E, mending Anda berhenti menjadi mahasiswa. Kemudian merajut silaturahmi dengan kawan-kawan yang lain. Jangan berteman dengan itu-itu aja orangnya gitu. Pas masuk kuliah, temannya si A, pas tamat kuliah, temannya masih si A juga. Nggak ada pertambahan di situ. Tidak ada pertumbuhannya di situ.
maka Anda bisa dikatakan sebagai orang yang gagal dalam menjalin silaturahmi di kampus. Jadi jangan menjadi orang yang individualis nantinya. Saya berharap kawan-kawan mampu meningkatkan sosial. Gitu. Jangan hanya diam, merasa tidak perlu dengan orang lain. Jangan hanya diam, merasa diri kita sendiri yang benar. Itu tidak masuk dalam kategori kita. Gitu. Jadi kawan-kawan setelah ini nanti tamat, mudah-mudahan berhasil dan sukses menyelesaikan perkuliahan. Berjalanlah perkuliahan dengan seadanya. Jangan tinggalkan yang wajib. Tetap jalankan itu semua. Dan jangan sampai terlena gitu. Dengan tadi saya lihat banyak chattingan, mau kenalan ini segala macam, belum apa-apa, belum ketemu, sudah seperti itu. Apalagi nanti ada yang menggunakan kata-kata ta'aruf sebagai bungkus untuk melancarkan misinya. Ta'aruf sana sini, teleponan tiap malam, video call tiap malam, itu sudah menjadi sampul sekarang. Jadi jangan hanya kita memperbaiki pakaian, sikap dan toleransi, kita juga harus sama-sama memperbaiki. Bukan berarti saya yang berbicara adalah orang yang sempurna, tapi juga kita harus selalu berusaha untuk sampai ke situ. Jadi kepada kawan-kawan, mudah-mudahan nanti kawan-kawan berapa yang masuk, segitu juga yang tamat. Gitu. Saling bantulah, saling pedulilah. Karena ketika kita berbuat kebaikan, jangan harapkan orang lain akan membalaskan kebaikan, tapi yakinlah yang di atas yang akan membalas kebaikan kita, walaupun tidak dari orang yang sama yang kita perlakukan dengan baik. Jadi untuk itu, terima kasih banyak atas kesempatan dan waktunya. Mungkin kita bisa bertemu di lain waktu. Oh ya, saya lupa memperkenalkan diri. Saya alumni dari Mandua Padang. Mungkin ada kawan-kawan yang tamatan Mandua Padang. Saya tinggal di Benua Marapalam. Benua Marapalam. Ini masih di Padang juga ini. Kemudian Beli Ayah. Kemudian saya asal kampungnya di Batu Sangkar. Mungkin ada orang Batu Sangkar di sini. Selamat dan salam kenal kembali kepada kawan-kawan. Untuk ke depan ingat pesan saya. Saya orang Batu Sangkar. Jika pola pikir, mental, dan sosial serta pertemanan kawan-kawan tidak ada perubahan sama sekali, maka kawan-kawan bisa dikatakan orang yang gagal dalam menjalani proses. Karena di luar sana nanti tidak akan ditanya Anda berapa lama tamat, berapa nilai C dan E Anda, berapa IPK Anda, tapi apa yang mampu Anda lakukan. Karena orang hebat bisa kalah sama orang dalam sekarang, hati-hati. Makanya silaturahmi itu perlu. Melapangkan rezeki itu salah satu fungsinya. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Kakanda Muhsin Fikri, SPD, yang telah menyampaikan wejangan dengan sungguh luar biasa kepada kita semua. Semoga yang disampaikan Kakanda kita tadi bermanfaat dan bisa kita aplikasikan dalam kehidupan sehari-hari seperti itu. Lanjut, wejangan selanjutnya, wejangan demi wejangan. Ini untuk kita semua, terutama untuk adik-adik maba yang akan menempuh proses perkuliahan. Jadi wejangan ini sangat berguna. Kalau bisa itu dicatat apa yang disampaikan oleh Kakanda kita. Karena ilmu itu mahal, ini adalah kesempatan kita untuk menimba ilmu dari demisioner kita, seperti itu. Lanjut, yakni dari Kakak Arvini Yorianda MPD yang merupakan bendum atau bendara umum dari masa jabatan Bang Muhsin Fikri tadi kepada Kak Arvini Yorianda MPD untuk menyampaikan wejangan di hadapan kita semua. Silahkan. Oke, terima kasih kepada moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bersyukur kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada kita semuanya. Salawat beriringan salam adalah kita sampaikan kepada junjungan besar kita, yakni Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Salam hangat semuanya, terutama untuk senior-senior saya ketika di PAI ya, seperti Bang Angga, Bang Didi, Bang Hendrik, yang merupakan ketum saya pada periode 2015-2016, dan ketum saya juga Muhsin Fikri periode 2016-2017. Alhamdulillah saya diberikan kesempatan
untuk bergabung di HMJ selama 2 periode. Makanya saya punya ketua juga 2 ya. Kemudian adik-adik saya, Yogi Liswanto, Abdurrahman, semoga kita semuanya dalam keadaan sehat walaupun pandemi saat ini luar biasa juga. Nah, tidak banyak yang ingin saya sampaikan karena sudah banyak wejangan yang disampaikan oleh kakanda kita mengenai bagaimana perkuliahan, apalagi adinda semuanya baru memasuki tahap perkuliahan. Kalau kupu-kupu ini, kupu-kupu itu mahasiswa yang kuliah pulang. Kalau mahasiswa yang kuliah pulang, otomatis pengalaman yang adinda dapatkan pasti tidak akan sebanyak dengan kawan-kawan yang menjadi pura-pura. Kuliah rapat. Nah, jadi jadikan organisasi juga sebagai wadah bagi adik-adik untuk berproses, untuk bisa menjadi orang yang lebih baik. Dan kami pasti bangga sebagai kakanda maupun ayunda, adinda semuanya, bila suatu saat adinda semuanya bisa lebih baik daripada kami di saat sekarang ini. Saya bahagia bisa bertemu, bisa bertegur sapa walaupun hanya melewat media online, tapi saya bangga bisa bertemu dengan adinda semuanya. Saya berharap adinda semuanya tetap semangat, tetap berproses. Cuma itu yang bisa saya sampaikan karena sudah banyak wejangan yang disampaikan oleh senior-senior yang lainnya. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan kepada Waalaikumsalam warahmatullahi Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Kakanda Muhsin Fikri, SPD, yang telah menyampaikan wejangan dengan sungguh luar biasa kepada kita semua. Semoga yang disampaikan Kakanda kita tadi bermanfaat dan bisa kita aplikasikan dalam kehidupan sehari-hari seperti itu. Lanjut, wejangan selanjutnya, wejangan demi wejangan. Ini untuk kita semua, terutama untuk adik-adik maba yang akan menempuh proses perkuliahan. Jadi wejangan ini sangat berguna. Kalau bisa itu dicatat apa yang disampaikan oleh kakanda kita. Karena ilmu itu mahal, ini adalah kesempatan kita untuk menimba ilmu dari demisioner kita, seperti itu. Lanjut. Kupu-kupu itu mahasiswa yang kuliah pulang. Kalau mahasiswa yang kuliah pulang, otomatis pengalaman yang adinda dapatkan pasti tidak akan sebanyak dengan kawan-kawan yang menjadi pura-pura. Kuliah rapat. Nah, jadi jadikan organisasi juga sebagai wadah bagi adik-adik untuk berproses, untuk bisa menjadi orang yang lebih baik. Dan kami pasti bangga sebagai kakanda maupun ayunda, adinda semuanya, bila suatu saat adinda semuanya bisa lebih baik daripada kami di saat sekarang ini. Saya bahagia bisa bertemu, bisa bertegur sapa walaupun hanya melewat media online, tapi saya bangga bisa bertemu dengan adinda semuanya. Saya berharap adinda semuanya tetap semangat, tetap berproses. Cuma itu yang bisa saya sampaikan karena sudah banyak wejangan yang disampaikan oleh senior-senior yang lainnya. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan kepada Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Kakak Arpini Yorianda MPD yang telah menyampaikan wejangan di hadapan kita semua. Selanjutnya wejangan dari Kakanda Abdurrahman, yang mana Kakanda Abdurrahman ini merupakan DPO atau Dewan Pengawas Organisasi HMJ PAI tahun 2020-2021. Kepada Kakanda Abdurrahman kami persilahkan.
Organisasinya, hebat ilmu lapangannya, dan juga hebat akademiknya. Bukti hebat akademik itu tidak diukur dari berapa IPK-nya, tapi dia mengerti apa yang dia perbuat, kemana arah berbuat. Nah, jadi harapan kita orang yang tiga inilah yang kita selalu damkan. Secara lapangan kita luar biasa, secara akademik kita juga luar biasa. Jadi pada dasarnya nanti setelah kita selesai akan di UIN, kita dapat bersaing dan kita menjadi prioritas untuk kemajuan daerah khususnya bangsa kita. Kemudian yang kedua, yang perlu juga saya sampaikan, ini banyak yang bahkan saya tanya pun senior yang duluan dari saya Mas UIN, saya tanya, ilmu tinggi itu kita tahu nggak? Banyak nggak tahu. Saya tanya juga ke junior, kamu tahu di dalam perguruan tinggal di UIN saja, tapi di kampus-kampus lain, katakanlah UNA, UNP, STIPIK, segala macam, mana. Tapi ketika ditanya Tridharma perguruan tinggi, dia nggak tahu. Nah, ini yang lagi polemik, ini yang kita dapatkan di kalangan mahasiswa. Dia kuliah, tapi tujuan dia kuliah nggak ngerti. Dia pergi ke Padang, tapi ke Padang itu jalannya dia nggak tahu. Tujuan dia di Padang nggak tahu. Ketika masuk Indarung itu kota Padang. Ketika masuk Ulak Karang juga kota Padang. Ah, ini yang anehnya orang. Logikanya seperti itu. Dia kuliah, tapi dia nggak tahu tujuan kuliahnya apa. Ah, ini yang cenderung dan mungkin saya katakan bisa dikatakan minoritas. Dalam artian banyak mahasiswa yang tidak tahu tujuannya. Ini yang perlu saya sampaikan kepada adik teman-teman hari ini. Ketika ditanya Tridharma itu tujuan kita. Kita harus tahu itu, kita kuliah di kita harus tahu tujuan Tridharma itu apa. Pertama, itu yang biasa kita sebut dengan akademik. Akademik itu apa? Ya proses perkuliahan, UAS, ujian semester, mengerjakan tugas, ini itu proses perkuliahan yang kita jalankan sehari-hari itu yang disebut dengan akademik. Kemudian yang kedua, ada yang dikatakan penelitian. Nah, ini sebelum kita mendapatkan segelar sarjana, gelar SPD, kayak itu nama SH, SHUM, terserah itu namanya sarjana, akan ada sebuah penelitian yang kita temukan nantinya. Misalkan kita meneliti pola ini, kalau pendidikan banyak di sekolah, tergantung jenis penelitian, dan kita harus berhasil untuk itu ketika memang dikatakan mahasiswa yang jelas tujuan kita. Kemudian yang ketiga ini yang saya selalu sampaikan, yang ketiga ini pengabdian kepada masyarakat. Ah, ini tafsiran ikhlas yang fauna tadi, bermanfaat bagi orang lain, mengabdi untuk orang lain. Ketika teori dalam perkuliahan diatur oleh kurikulum, itu ada namanya kita KN, kuliah kerjanya. Itu bagian dari pengabdian. Dan lebih mematangkan pengabdian di mana teman-teman, yaitu dengan berorganisasi. Bermacam organisasi kita sering keluar daerah, ada acara kita selalu temu. Ini bentuk dari pengabdian itu. Ketika kita udah tahu bagaimana penguasaan hukum, baru kita negeri, kecamatan sampai kabupaten kita usaha terobosan di sana. Kita ketika dia tidak sesuai dengan aturannya benarnya, wajib ketika kita tahu merantasi. Sesuai dengan prinsip saya, selagi dia benar, saya orang pertama akan mendukung itu. Tapi ketika dia salah, apapun itu, saya orang pertama yang akan memberantas. Itu prinsip. Jadi selalu itu saya kata. Jadi pengabdian ini yang lebih penting. Ketika pengabdian kawan-kawan bagus, sesuai dengan proses tadi, insya Allah hasil yang akan kawan-kawan dapatkan nanti setelah mendapat gelar sarjana akan mudah. Dan saya berani katakan, tidak kawan-kawan yang akan mencari kerjaan, tapi kerjaan yang akan datang kepada kawan-kawan. Karena orang hebat itu bukan orang yang IP-nya bagus. Karena di kancah internasional yang perlu kalian ketahui, untuk maba, IPK itu peringkat 17 dalam dunia kerja hari ini. Yang pertama apa? Soft skill, komunikasi, link. Seperti yang disampaikan Bang Mus tadi, kalau nggak ada orang dalam itu susah kita. Jadi ketika yang lain peringkat 5 atas itu kita sudah dapatkan, insya Allah kawan-kawan akan mudah mendapatinya.
Dan terakhir juga, ingat sukses itu proses dan hasil itu hadiah. Yang dikatakan sukses proses apa? Kawan-kawan kuliah dapat IPK 4 itu bukan sukses. Kawan-kawan dapat sarjana itu bukan sukses. Tapi yang sukses itu proses kawan-kawan dapatkan itu. Misalkan IPK kawan-kawan 4, kuliah tepat waktu, tugas dibuat, diskusi aktif. Itu yang sukses. Dari prosesnya itu yang sukses. Ketika sukses kawan berhasil, dapatlah IPK 4. Jadi saya katakan IPK 4 itu hadiah. Makanya ada istilah, usaha tidak akan pernah berkhianati dari hasil. Kawan-kawan semangat, dan saya sampaikan ini karena saya udah bagian dari aktor itu, udah bagian dari peran itu, dan saya udah buktikan sendiri. Apa yang disampaikan senior kepada saya, yang saya dapatkan dari senior-senior saya, itu saya buktikan. Yang jelas, jangan sekedar kuliah, pulang, kantin, kos. Tapi berproseslah dengan baik. Insya Allah akan mendapatkan yang terbaik di masa depan kawan-kawan nantinya. Mudah-mudahan kita semua sukses, dan yang jelas kita sama-sama sukses untuk semuanya. Jalurnya seperti apa? Tergantung pilihan kita. Itu yang mungkin yang dapat saya sampaikan. Kakanda Yogi Liswanto sangat luar biasa, berapi-api. Selanjutnya, wejangan terakhir dari Ketua Umum HMJPAI periode 2018-2019. Ini merupakan salah satu-satunya perempuan selama adanya HMJPAI yang menjadi ketum. Dan ini merupakan penggerak bagi wanita atau penggerak bagi perempuan bahwa semua kita bisa seperti itu. Oke, kepada Kakak Anissa Ul Khairiyah, kami persilahkan. Terima kasih pada moderator. Izin kepada Tum, pada abang-abang, dan pada Kak Arvini. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pada Tum Hendrik, pada Tum Musin, Tum Yogi, kemudian kepada Abang Angga, kemudian ada Bang Abdurrahman. Baik, saya Anissa Ul Khairiyah, mahasiswa angkatan 2016, sudah menjalankan amanah dan alhamdulillah itu menjadi ketua umum periode 2018-2019. Ya, seperti yang dibilang Tum Yogi tadi, tidak perlu menunjukkan siapa kita gitu ya. Karena selagi apa yang dikatakan itu ada benarnya dan ada baiknya, silakan diambil. Karena sudah banyak beberapa pesan, kemudian perjalanan dan pengalaman selama jadi mahasiswa dari abang-abang kita ambil, kita kutip, kita jadikan itu pelajaran untuk kita. Dan tidak banyak yang akan saya sampaikan. Adik-adik, selamat datang. Atau saya sebut aja kawan-kawan ya. Selamat datang di jurusan PAI. Ya, sampai saat ini alhamdulillah PAI menjadi jurusan atau peminat terbanyak di fakultas saya. Alhamdulillah. Bukan begitu, Tum Fari? Ya, jadi pertama, begitu kawan-kawan sudah terdaftar atau sudah menjadi mahasiswa, artinya kawan-kawan sudah menjadi bagian sivitas kampus atau sivitas akademika kampus. Lalu, silahkan tahap awal ini, kawan menjadi mahasiswa, pahami bagaimana alur menjadi mahasiswa. Jangan dulu panjang memikirkan jauh ke depan, bagaimana saya cara menyelesaikan kuliah. Jangan, tapi jalani dulu, pahami dulu tahap awal kawan-kawan. Nah, kemudian pahami bagaimana kawan-kawan mengikuti alur-alur perkuliahan, menghadapi dosen. Dengarnya 100, berapa tadi moderator, mahasiswa baru? 150-an, Kak. Berarti ada kira-kira 4 lokal ya? Iya, Kak, ada 4 lokal, Kak, sampai PID, Kak.
lokal. Nah, jadi pahami dulu alur perkuliahan. Nah, karena tema kita adalah menjalin solidaritas antar mahasiswa PAI, silahkan jalin dulu solidaritas antar kawan-kawan seangkatan. Ada kan perbedaan antar kelas. Oh, dia kelas B, aku kelas A. Dia masuk kelas aku, nanti akan ada seperti itu. Jangan, karena kawan-kawan statusnya adalah mahasiswa di jurusan PAI. Seangkatan, saling mengenal, dan itu awal dari menjalin solidaritas. Kemudian setelah tahu bagaimana cara atau setelah tahu paham alur dari perkuliahan, silahkan bagi waktu. Bagi waktu kawan-kawan, bagaimana cara mengerjakan, bagaimana waktu, kapan waktu untuk mengerjakan tugas, kapan waktu untuk mulai berpikir untuk mulai terjun ke organisasi. Itu penting. Seperti kata Bang Didik tadi, bahwa organisasi itu tidak bisa dinomorduakan. Dan akademik itu pasti dinomorsatukan, tapi organisasi tidak bisa dinomorduakan. Nah, jadi ruang lingkup dari organisasi nanti atau hikmah yang kawan-kawan dapatkan itu akan kawan-kawan rasakan ketika kawan-kawan telah terjun langsung ke dunia organisasi. Jadi kalau untuk saat ini kita berbicara bagaimana kita bisa berorganisasi, apa yang kita dapat, itu cerita dari kawan-kawan atau dari abang-abang kita yang sudah berpengalaman. Masing-masing punya tahap-tahap pengalaman, berbeda-beda pengalamannya. Jadi bagaimana atau apa hikmah yang bisa kita ambil dalam berorganisasi, itu silahkan kawan-kawan mulai memikirkan itu setelah memahami bagaimana alur perkuliahan. Bisa membagi waktu, kapan waktu untuk mengerjakan tugas. Fokus, apalagi saat ini perkuliahan dilakukan secara daring ya. Lebih rumit sepertinya. Tapi mudah-mudahan kawan-kawan bisa membaginya. Jadi terlebih dahulu saya itu saja. Tidak ada yang lain. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih moderator. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kepada kakak Anissa sangat luar biasa, menginspirasi kepada kita semua bahwa sama atau afirmasi kuliah nomor 1 tapi organisasi tidak bisa dinomorduakan seperti itu. Ya, Bang. Oke, Bang. Ya, Bang. Tampaknya semua itu sudah lelah ya, padahal hari masih pagi, tapi ada yang ini yang belum sampai ya. Oke, jadi tetap semangat adik-adik, karena ini baru langkah awal untuk kita melangkah di dunia perkuliahan. Perkuliahan itu sangat seru ketika kita semangat, oke? Oke, baik. Yang menjadi King and Queen PAI tahun 2020. Siapakah dia? Untuk King itu berasal dari PAIC. Dan PAIC, mana suaranya? Oke, PAIC. Untuk King ini dari PAIC. Untuk King PAI tahun 2020 jatuh kepada Irfandi Hernanda dengan poin 570. Kepada PAI semuanya takbir. Allahu Akbar. Semua hidup saja moodnya nggak apa-apa. Itu PAIC. Sekarang Queen-nya. Bisa dilihat fotonya, itu ada fotonya itu diapakan oleh screen oleh admin. Oh, belum keluar ternyata ya. Untuk Queen PAI tahun 2020 itu yakni berasal dari PAIB. King PAI 2020 yakni Tiara Febrina dengan poin 600. Oke, semua itu dari King and Queen PAI. Selamat kepada Irfandi Hernanda dan Tiara Febrina. Ini King Queen bukan berarti itu yang
lebih baik dari kawan-kawan, tetapi memang lebih baik selangkah seperti itu. Jadi tidak ada yang berkecil hati karena ini keputusan mutlak dari panitia, mengingat dan menimbang dari segala aspek, apakah itu dari keaktifan, dari sikap dan lain sebagainya. Ini fotonya bisa dilihat, itu Irfan Hernanda, foto hilang lagi. Jadi semua PAI itu terbaik, A, B, C, D itu terbaik. Oke, ini fotonya bisa dilihat di kolom screen. King PAI 2020, Irfan D. Hernanda, dan Queen-nya Tiara Febrina. Oke, baik adik, kawan-kawan semua, itu rangkaian acara kita pada siang hari ini. Alhamdulillah sangat menyenangkan bagi yang menikmati, dan sangat membosankan bagi yang kurang menikmati. Tapi kami berharap semuanya kita bahagia, jangan lupa bahagia seperti itu. Oke, baik. Untuk sertifikat adik-adik itu bisa di Japri CP-nya. CP apakah itu Kak Tasya nanti, apakah itu Kak Ines, itu sudah diberitahukan sebelumnya. Bisa di CP untuk sertifikat Agemata ini. Karena sertifikat itu akan berguna nanti ketika ujian akhir atau ujian akhir skripsi nantinya. Oke, baik, itu rangkaian acara kita pada siang hari ini. Sekali lagi kami ucapkan selamat kepada kawan-kawan semua telah berjalan, telah berada di lingkungan yang tepat, yakni di keluarga besar PAI UIN Imam Bonjol Padang. Itu dari Arif, sekian, terima kasih. Banyak maaf, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.